Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita ada di dalam program Malam Teduh episode ke-62. Sebelum kita mendengarkan renungan malam hari ini, mari kita berdoa. Allah Bapa, kami datang kembali ke hadirat-Mu. Bentuklah kami agar kami dapat mendengarkan renungan ini dengan baik. Amin. Renungan malam ini ditulis oleh Pendeta Dr. Insinyur Imron Wijaya MMMTH dengan judul Bagaimana Menemui Tuhan. Renungan pada malam hari ini diambil dari Yesaya 55 ayat 6-7. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberikan pengampunan dengan limpahnya. Beberapa orang yang ada di dunia ini selalu bertanya-tanya. Kita menemukan atau bercakap-cakap dan datang padanya sebagai raja. Segala raja di muka bumi ini sebagai Tuhan satu-satunya yang ada di bumi ini. Dengan kata lain, berdoa dan berkomunikasi. Pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan atau diutarakan sebagai berikut. Bagaimana seharusnya kita berdoa? Apakah ada masalah yang mungkin tidak bisa kita temukan jalan keluarnya? Atau sakit yang tidak bisa disembuhkan, baru kita berdoa atau kita kejar-kejar Tuhan? Atau sebaliknya, apakah sebelum masalah yang sulit jalan keluarnya, permohonan doa yang mustahil atau tidak mungkin, sakit penyakit yang tidak sembuh-sembuh? Dari hal-hal tersebut, kita dapat memberikan jawaban di hidup kita masing-masing pribadi untuk menentukan pilihan masing-masing. Kalau saya secara pribadi akan pilih sebelum masalah yang sulit datang. Permohonan doa yang mustahil kita minta, sebelum sakit penyakit yang kita alami tidak ada obatnya dan tidak bisa disembuhkan. Kita datang terlebih dahulu pada Tuhan. Mazmur 105 ayat 4-5 berkata, Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Ayat ini pun menegaskan kepada kita bahwa Tuhan ingin ditemui dan ditangani baik melalui pembacaan firman Tuhan dan pujian penyembahan yang kita berikan pada Tuhan. Dan yang paling utama, melalui doa kita yang tidak jemu-jemu atau mendatangi Tuhan dengan tidak putus-putusnya. Rasul Paulus mengemukakan hal ini dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Ayat singkat ini, di mana saja, kapan saja, dalam situasi, keadaan,
kondisi dan penderitaan yang kita alami, kita tetaplah berdoa atau temui dan datangilah Tuhan, karena Dialah yang akan memberikan jalan keluar dan kelegaan dalam hidup kita. Mengapa hal ini sangat ditekankan dan sampai Tuhan berkenan? Yang pertama, ada kekuatan dan kemampuan serta kesanggupan dalam menghadapi dan mengikuti pencobaan-pencobaan yang terjadi dan datang di hidup kita. Karena sudah ada kekuatan, kemampuan, dan kesanggupan yang Tuhan sudah berikan, baik kita membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan di mana kita berada, atau dalam kondisi dan situasi yang sulit, melalui pujian dan penyembahan yang kita berikan dan sampaikan kepada Tuhan, maupun dengan permohonan dan pengucapan syukur kita kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kedua, hubungan, kedekatan, dan keeratan kita dengan Tuhan dari hari ke hari semakin dekat. Sehingga pencobaan-pencobaan yang ringan sampai yang paling berat yang kita alami, kita bisa mengetahui terlebih dahulu, karena Tuhan sendiri yang memberitahu terlebih dahulu, mengarahkan dan membimbing kita sampai kita bisa menemukan jalan keluar dan penyelesaian dari pencobaan-pencobaan yang kita alami. Ketiga dan yang terakhir, karena hubungan kita dengan Tuhan semakin hari semakin dekat, maka hidup kita diawasi, diikuti, diarahkan, dibimbing, serta disertai kepada hal-hal atau jalan yang lurus, benar, dan tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri, sehingga hidup kita dari pencobaan yang ringan sampai pada yang berat kita kembali dihibur dan diberikan kemampuan serta kekuatan. Seperti yang dikatakan oleh Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Dari tiga hal di atas, kita dapat menganalisa dan menemukan suatu emas yang sangat mahal yang dapat kita pakai, miliki atau punyai, dan bawa pada jalan hidup kita. Kita tidak akan mengalami kerugian, kesusahan yang berlebihan, penderitaan yang tidak ada akhirnya, dan hidup yang penuh tantangan, karena Tuhan sudah menjadi sumber hidup kita kapanpun juga dan dimanapun kita berada. Maka dari itu, temui, datangi, dan dapatkan Dia melalui pembacaan dan pendengaran akan firman Tuhan, melalui pujian dan penyembahan, dan dengan doa kita. Karena Tuhan masih bisa kita temui, dan hari masih siang belum gelap. Dengan kata lain, kita masih diberikan kesempatan, masih hidup, berkarya, bekerja, dan melayani di dunia ini. Demikian renungan pada malam hari ini. Kiranya
renungan ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kita pribadi. Sampai jumpa dalam program Malam Teduh berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.